Setelah tarik ulur, puluhan kepala daerah dari PDIP akhirnya telah bergabung dalam retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Deretan kepala daerah PDIP yang sudah hadir diantaranya Gubernur Jakarta Pramono Anung, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana, Bupati Magelang Grengseng Pamuji, dan Wali Kota Magelang Damar Prasetyono. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait keputusan yang diambilnya untuk mengikuti retret tersebut. Ia juga memastikan komunikasi pemerintah dengan PDIP tetap berjalan baik meskipun sempat terjadi drama penundaan mengikuti retret kepala daerah. Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apapun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan juga DPP partai. Apa yang kemudian menjadi keputusan bersama, tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan kedatangan kloter terakhir kepala daerah dari PDIP menambah jumlah peserta retret menjadi 493 orang. Dengan demikian, hanya 10 kepala daerah yang belum hadir hingga hari ini. Jumlahnya Pak, ini kan ditambah dari kader PDIP Pak. Iya, update-nya seperti apa? 493 yang ada di lokasi retret ini, ya artinya 10 orang tidak ada di sini, dan 10 orang ini pagi ini kami akan komunikasikan untuk kami minta mengirimkan waktu atau sekdanya. Oke, 10 apa? Ya, dari PD Perjuangan. Lantas mengapa akhirnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengizinkan kepala daerahnya untuk mengikuti retret? Lalu apa pesan yang diberikan Megawati kepada para kadernya yang mengikuti retret? Ya pemirsa, setelah tarik ulur, akhirnya puluhan kepala daerah khususnya berasal dari PDIP ini bergabung menyusul mengikuti agenda retret yang berlangsung di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Sebagian ada yang bergabung pada hari Minggu, ada pula yang bergabung pada hari Senin. Dan Pramono Anung ini menyatakan bahwa menyusulnya para kepala daerah dari PDIP ini juga setelah berkomunikasi dengan Megawati Soekarno Putri. Lantas mengapa kemudian Ketum PDIP ini memberikan izin untuk para kepala daerah yang berasal dari PDIP bergabung? Dan apa pula pesan yang disampaikan oleh Ketum PDIP tersebut, pemirsa? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada elit dari PDIP sendiri, Bang Kapitra Ampera. Bang Kapitra, apa kabar? Alhamdulillah. Selamat malam, sehat ya Bang? Assalamualaikum. Dan kita langsung menghadirkan juga ada dua analis politik di sini juga Bang Kapitra. Ada Prof. Kacung Marijan. Prof. Kacung, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Sehat ya Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga dari UNER tentunya, dan juga bergabung bersama kita Prof. Lili Romli yang selalu juga mengikuti setiap serinya nih ya Prof. Lili ya. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah sehat. Dan juga bergabung bersama kita ada Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Bima Arya Sugiarto. Selamat malam Pak Wamen. Halo, selamat malam Pak Wamen. Bapak Bima Arya, iya baik, terima kasih Pak Wamen malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Wamen, untuk update-nya sendiri sejauh ini jumlahnya berapa total kepala daerah yang mengikuti agenda retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah? Kepala daerah itu seluruhnya 503, per hari ini ada 493. Jadi artinya ada 10 kepala daerah yang tidak bergabung di Magelang retret ini. Oke, untuk 10 kepala daerah ini juga termasuk ada yang berasal dari PDIP, Pak, yang belum bergabung? Seluruhnya berasal dari PDIP. Oke, seluruhnya berasal dari PDIP. Lalu apa yang disampaikan Pak Wamen mengenai ketidakhadiran ke-10 orang kepala daerah dari PDIP ini dalam kegiatan retret di Akmil? Ya, kami telah menerima surat yang pada intinya menyatakan bahwa kondisi situasi tidak memungkinkan bagi rekan-rekan kepala daerah yang belum bergabung dan siap untuk mengikuti pembekalan kepala daerah gelombang berikutnya, kira-kira begitu. Oke, baik.
Pak Wamen, tapi ada juga sejumlah kepala daerah dari PDIP yang akhirnya ikut bergabung ya Pak, menyusul kegiatan retret yang berlangsung di Akmil, Magelang, Jawa Tengah dari hari Minggu, kemudian ada juga menyusul hari Senin. Apa yang disampaikan oleh para kepala daerah dari PDIP yang menyusul tersebut, Pak Wamen? Ya, saya kira semua sudah menjadi pemahaman publik apa yang terjadi, ada dinamika politik, ada situasi yang membuat teman-teman itu banyak mempertimbangkan faktor-faktor yang menunda keikutsertaan itu. Tapi kalau kami di sini di Kemendagri tentu tidak masuk ke wilayah politik praktis. Kami di sini fokus untuk menyiapkan lokasi, kurikulum, narasumber, dan kesiapan tenda. Jadi komunikasi kami dengan teman-teman yang kemarin belum bergabung itu lebih kepada memastikan kesiapan tenda, logistik, ya, teknis juga untuk bisa teman-teman itu masuk dan menempati tenda yang mana, kira-kira seperti itu. Oke, Pak Wamen, untuk para kepala daerah yang menyusul mengikuti kegiatan retret di Akmil, Magelang, Jawa Tengah ini, mereka langsung saja mengikuti dinamika kegiatan yang sudah berlangsung atau ada agenda yang berbeda untuk mereka yang menyusul ini, Pak? Mereka langsung bergabung, jadi tadi pagi Pak Pramono Anung, Gubernur Jakarta, juga mengikuti pertama kali apel bersama Bang Masinton dan juga Mas Hasto. Nah, kemarin bahkan siang-siang Mas Pramono Anung telah mengikuti juga acara-acara perkuliahan di ruang kelas begitu ya, dan bahkan juga disambut oleh teman-teman yang ada di sini. Tadi pagi juga di Senam disambut, kemudian ada acara bersama para menteri tadi seharian juga seperti yang dilihat di media, ya sudah tune in lah, sudah bergabung. Jadi sudah masuk kembali kegiatan-kegiatan dengan tingkat antusiasme dan aktivitas yang sangat tinggi. Baik, sudah langsung tune in, itu laporan terbaru langsung disampaikan oleh Pak Wakil Menteri Dalam Negeri Bang Kapitra. Ini kalau kata Pak Wamen kita semua sudah tahu lah alasannya sejumlah kepala daerah ini kemudian harus menyusul kegiatan di Akmil, tapi tercatat ada juga Bang 10 orang yang belum menyusul yang seluruhnya berasal dari PDIP. Saya ingin refleksi ke belakang ya. Waktu Pak Prabowo dilantik jadi presiden, Ketua Umum PDIP memerintahkan semua anggota fraksi PDIP harus hadir dalam pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden. Artinya saya maknai bahwa PDIP ini bukan ancaman buat pemerintah Prabowo dan bukan pula musuh dari pemerintah Prabowo. Adapun kalau PDIP di luar pemerintahan itu kan dilindungi oleh konstitusi supaya bisa tercipta check and balance ya dalam pemerintahan dan ketatanegaraan. Jadi adapun yang berkaitan dengan kegiatan retreat itu ya, Ketua Umum menerbitkan surat menunda, bukan menolak, menunda ya. Kita jangan suka mempolitisasi, menunda dengan berpertimbang tentu banyak hal yang menjadi kebijakan. Menundanya sampai berapa hari Bang Kapitra? Loh, ternyata kan udah masuk nih. Ternyata kan udah masuk nih, ya. Kan udah masuk tuh, ya. Artinya jangan dibenturkan lah ya, jangan dibenturkan seolah-olah terjadi resistensi dan sebagainya ya. Menunda tentu bagaimanapun situasinya kita tahu dan partai perlu juga membangun solidaritas ya, empati, kader dengan musibah yang menimpa sekjen kami. Saya pikir hal yang lumrah. Kalau saya analogikan di dalam sebuah rumah tangga terjadi suatu musibah, nggak mungkin anak-anaknya kabur sendiri, tentu bersama dengan ibunya untuk memikul atau menanggulangi, untuk membangun kekuatan solidaritas menghadapi musibah. Saya pikir kenyataan hari ini toh sudah pada berdatangan sudah mengikuti program dan sebagainya. Jadi tidak ada yang harus dipertentangkan, apalagi dipolemikkan ya. Saya pikir itulah perlunya suatu pandangan lurus supaya kita bisa melihat segala sisi dan aspek yang mungkin tidak sama, tapi ya
bisa memahami ya kebijakan itu merupakan suatu langkah yang mungkin harus diambil oleh PDIP. Baik, Bang Kapitra. Prof. Kacung, ini langkah penundaan yang kemudian coba diinstruksikan oleh Ketua Umum PDIP kepada sejumlah kepala daerah yang berasal dari PDIP akhirnya luluh. Di hari Minggu, hari Senin mereka sudah coba mulai untuk bergabung menyusul dengan kepala daerah lainnya. Dalam bahasa agama, itu kalau jotaan itu nggak saling nyapa kan kita 3 hari. Ya. Jotaan ini marahan ya Prof ya? Itu 3 hari. Oh 3 hari. Dan ini 3 hari, nggak boleh lebih dari 3 hari. Oh ya. Gitu, oke. Jadi ini ya, saya nggak tahu ini tafsir saya. Itu nggak sampai 3 hari. Dan saya kira Bu Mega punya pertimbangan ya. Kenapa kok nunda dulu ya? Kemudian kenapa kok bergabung dulu? Karena beliau kan mempertimbangkan kepentingan partai, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara. Itu saya kira itu jadi pertimbangan. Karena kan begini, kalau persoalan itu di luar dan di dalam pemerintahan kan beda. Kalau misalnya sampai sekarang PDIP tidak menjadi bagian secara inheren ya di dalam pemerintahan Pak Prabowo, itu kan tidak berarti kemudian para bupati wali kotanya itu lalu oposisi kepada pemerintah, kan bukan. Kan itu konteksnya akan beda sama sekali. Ya. Jadi karena itu mungkin itu salah satu pertimbangan kenapa kemudian Bu Mega mempersilahkan untuk bergabung. Jadi penundaannya hanya tadi 3 hari tadi karena jodohan nggak boleh. Tapi 3 hari ini dinilai cukup efektif, Prof. Sebagai sebuah bentuk tanda petik protes ya. Oke. Gitu ya. Ini kan cukup mengandung perhatian banyak pihak ya publik semuanya tahu bahwa itu salah satu pertimbangan Bu Mega itu seperti itu. Kalau nggak ada itu kan mungkin nggak akan melakukan kan. Jadi ini bagian dari tadi disebut kalau anak yang sedang disakiti macam-macam masa nggak membela kira-kira gitu. Sebagai keluarga gitu ya Prof ya. Tetapi kan respon publik kan juga harus dipertimbangkan karena di antara kader PDIP yang jadi kepala daerah juga ikut. Bahkan lebih dari 50% ya, menurut Pak Wamen ya beberapa waktu yang lalu lebih dari 50% kader PDIP yang terpilih jadi kepala daerah itu juga sudah gabung. Gitu. Nah, mungkin itu satu pertimbangan, tapi di pihak lain juga pertimbangan yang lebih luas ya untuk Indonesia. Jadi ya tadi saya sebut oposisi kan tidak berarti atau di luar pemerintahan kan tidak berarti kemudian wakil kepala daerahnya lalu tidak berseberangan dengan pemerintah pusat kan enggak seperti itu. Itu menurut pandangan Prof Kacung ya. Karena nanti kita juga pengen tahu juga Prof Lili apakah memiliki pandangan yang berbeda atau mungkin melengkapi kira-kira latar belakang dari Banteng Ketaton ini yang akhirnya luluh di Lembah Tidar itu kenapa Prof? Tapi dijawabnya nanti. Termasuk kita juga ingin tahu dari Pak Wakil Menteri Dalam Negeri, nanti mungkin usai jeda bisa menginformasikan juga Pak kira-kira agenda ke depan dari aktivitas ataupun retret yang dijalani oleh para kepala daerah di Akmil Magelang Jawa Tengah ini seperti apa. Usai jeda pemirsa kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita ya. Masih seputar dengan agenda yang menarik perhatian publik, agenda retret yang diikuti oleh kepala daerah di Akmil Magelang Jawa Tengah. Pak Wamen, Pak Bima Arya, ini agenda ke depan jadwalnya masih akan seperti apa yang diikuti oleh para kepala daerah ini Pak? Jadwalnya masih padat. Jadi besok itu ada Pak Wapres jam 10, kemudian ada, ini sekarang kita sedang menunggu Kapolri, Jaksa Agung, KPK, BPK, BPKB. Ini sesi malam ini. Besok ada Pak Wapres dan ada beberapa menteri. Untuk kemudian nanti di hari Kamis ada rencana Pak SBY sore hari ada parade senja, kemudian makan malam bersama-sama dan ditutup hari Jumat oleh Bapak Presiden. Jadi masih agak panjang, masih agak banyak sampai hari Jumat sebelum Jumatan. Oke, masih cukup padat agenda yang akan diikuti oleh para kepala daerah. Tapi Pak Wamen, untuk mereka sejumlah kepala daerah yang belum juga hadir sampai saat ini, apakah juga ketika nanti memutuskan untuk bergabung, ini tetap akan diperbolehkan atau seperti apa aturan yang diberlakukan Pak Wamen? Enggak, kan sudah ada keputusan bahwa rekan-rekan yang tidak bergabung itu memang akan mengikuti pembekalan berikutnya. Jadi sudah fix, sudah pasti
retret di Magelang ini dihadiri oleh 493 kepala daerah, minus 10 daerah dari teman-teman PDIP yang sebagian besar itu di Bali. Oke, apakah akan ada sanksi juga Pak secara konstitusional yang diberlakukan kepada para kepala daerah yang tidak turut hadir dalam retret? Ya, kan nanti akan ikut. Jadi bukan tidak ikut sama sekali, akan ikut di pembakalan berikutnya, sama persis seperti kepala daerah yang minta izin karena ada acara keluarga yang sangat mendesak, pernikahan putra-putrinya, atau ada yang juga sakit tidak memungkinkan. Jadi sama saja, sakit tidak memungkinkan, kemudian digeser, diganti pada pelaksanaan pembekalan berikutnya. Oke, pelaksanaan gelombang berikutnya, gelombang kedua ya, artinya Pak Wamen, itu akan dimulai pada tanggal berapa, hari apa Pak Wamen? Kan masih banyak yang pemungutan suara ulang. Ada beberapa kota itu yang diperintahkan oleh KPU untuk pilkada ulang. Jadi waktunya juga belum bisa kita pastikan. Artinya sepertinya tidak dalam jangka waktu dekat. Oke, baik, kita masih menunggu update dari jadwal retret yang masih disusun tentunya oleh Kemendagri. Prof Lili tadi melanjutkan apa yang disampaikan juga oleh Prof Kacung ya, mengenai kita coba membaca pertimbangan ataupun latar belakang yang membuat Banteng Ketaton dalam tanda kutip ini Prof akhirnya luluh juga di Lembah Tidar, karena dilaporkan oleh Pak Wamen sejumlah kepala daerah dari PDIP juga sudah menyusul kok bergabung di kegiatan retret Prof. Pertama, saya kira kan retret ini bagian dari pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan itu yang diselenggarakan oleh Kemendagri diatur di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang penerimaan daerah. Yang kemudian diturunkan juga di PP nomor 12 tahun 2017. Jadi di sana memang Kemendagri itu punya tugas untuk memberikan pendidikan dan pelatihan. Nah, ketika kemudian para kepala daerah itu tidak hadir, tentu quote and quote dianggap mereka itu tidak taat, tidak patuh kepada pemerintah pusat. Padahal ada landasan hukumnya, gitu. Ada aturannya, ada payung hukumnya tadi, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan PP tentang latihan dan pendidikan itu. Gitu. Terus yang kedua, saya kira bukan berarti luluh, memang pertimbangan rasionalnya ya mestinya ya memang harus hadir gitu. Harus hadir karena kalau tidak hadir secara individu kepala daerah itu akan rugi. Pertama, dia tidak mendapatkan pengetahuan tentang kepemerintahan daerah. Padahal tadi kata Pak Wamen kan padat sekali tentang kepemerintahan daerah itu. Terus yang kedua, pasti ada hubungan yang canggung antara kepala daerah dengan Kemendagri, dengan pemerintah pusat. Apalagi untuk para gubernur. Gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat. Nah, sebagai wakil pemerintah pusat kemudian quote and quote tidak taat tadi, tidak loyal. Padahal seharusnya sejalan, pusat dengan daerah. Terus yang ketiga adalah kita tahu bahwa daerah itu banyak daerah yang masih ketergantungan yang tinggi fiskalnya. Sehingga dana transfer ke pusat itu harus dikucurkan. Kemudian ketika ada kepala daerah tadi yang tidak mengikuti, kan pasti ada semacam kebijakan kok ketika dana mengemis minta butuh ketika akan dilatih nggak mau datang gitu kan. Seperti padahal kan ada dana sumber dana dari pemerintah, apakah DAK gitu kan, dana oleh khusus dan lain sebagainya. Nah itu untuk individu kepala daerah. Jadi intinya kepala daerah itu harus loyal kepada pemerintah pusat, tidak boleh melakukan disiplin tidak taat tadi. Baik. Terus yang kedua, saya kira untuk PDIP sendiri mungkin akan menimbulkan sentimen negatif. Kok ini kasus yang lain dihubung-hubungkan dengan ini, sehingga kan orang mencari-cari gitu. Kan tentu sentimen negatif itu nggak baik gitu loh. Ini boleh di luar pemerintahan, tapi harus ada porsinya dong gitu. Ada porsi, ini kayaknya di luar porsi ini gitu di sana. Baik, Bang Kapitra. Ini kalau kata Prof Lili, ini secara konstitusi ini undang-undang aja mengatur loh. Nah, kemarin kenapa sampai harus ada pertimbangan dulu sampai akhirnya ujung-ujungnya kepala daerahnya gabung juga gitu kan di retret. Baca dong itu undang-undang, itu pelatihan dan perbekalan, ya, bukan resistensi struktural. Tapi pembangkangan perlawanan kepala daerah, ya,
memisahkan diri dan sebagainya, itu cerita yang lain. Sumber fiskal itu juga dari daerah, Prof. Daerah-daerah yang kaya menyetor ke Jakarta lalu dibagi, ya. Artinya ada sinergisitas keterkaitan antara pusat dan daerah. Ya. Apalagi undang-undang itu juga dibaca ada otonom, ya, buat daerah. Ini kan menunda. Dan tadi juga Wamen mengatakan ada lagi kepala daerah yang belum tuntas prosesnya di MK. Itu akan mengikuti, setelah selesai akan mengikuti hal yang sama. Nah, artinya tahap kedua kan bisa diikuti, kecuali ada kata-kata menolak ya, semua kutiaan pemerintah pusat bahwa kepala daerah berasal dari menolak semua, itu baru ya. Kita tidak usah lebarkan betul ya. Enggak, jangan dengar dulu. Saya bicara, Anda bicara, saya diam ya. Kita jangan melebarkan seolah-olah ada benturan politik, benturan struktural pemerintahan. Dan ada alasan, ada pertimbangan, ya, bukan kait-mengait, ada pertimbangan, ya. Bagaimanapun kepala daerah ini rekrutmennya dari partai politik, baru dilempar ke masyarakat, ya. Dan ada tanggung jawab juga terhadap partai politik, ya, meskipun dia kepala daerah. Jadi saya pikir itulah internal dari semua partai punya kebijakan sendiri. Sehingga kita juga harus hargai itu, ya. Harus kita hargai juga kebijakan internal itu, dan bagaimanapun ya, ketua umum PDIP itu orang yang punya jiwa besar, ya, orang mantan presiden, anak presiden, ya. Jadi tidak sederhana itu menganggap bahwa kepala daerah dari PDIP itu melakukan resistensi, melakukan perlawanan, pembangkangan. Ya. Ini kan keliru, kupikir begitu. Jadi ini menunda, ya. Termasuk juga yang sakit juga kan menunda juga, yang tidak yang berhalangan juga menunda. Jadi dan itu kebijakan dan itu bisa diterima, ya. Toh tadi Wamen juga mengatakan akan ikut gelombang kedua. Dan tidak semua akhirnya juga ikut, ya. Kalau gelombang pertama ini nggak ikut, kan ada gelombang selanjutnya yang bisa diikuti juga, ya. Jadi ada ruang untuk pertimbangan yang bisa disampaikan, iya, ya? artinya kan kalau gelombang pertama nggak ikut, kan ada gelombang kedua yang pasti juga akan diadakan juga. Baik, tapi ditahan dulu, Prof. Ditahan dulu, karena kita akan bergabung dulu ke Pak Wamen. Ditahan dulu, Prof. Kan berbeda, tapi nanti disampaikan ya, Prof Lili, karena kita bergabung dulu ke Pak Wamen Dagri. Ini sebelum berlanjut ke agenda berikutnya, Pak Wamen, ya. Ini untuk para kepala daerah dari PDIP yang kemarin menyusul, sepengamatan Pak Wamen, mereka bagaimana nih Pak Wamen? Sudah bisa langsung bonding, bergabung, atau kemudian ada yang tertinggal? Dan tentu yang kita ingin tahu goals terbesar, tujuan terbesar dari pelaksanaan retret dari kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah ini seperti apa sih Pak Wamen? Kalau lihat postingannya Mas Pram dan teman-teman PDIP, itu wajahnya sumringah, cerah, foto-foto sama teman-teman, ya, bahkan sejak datang itu Mas Pram itu selalu aja diminta foto sama teman-teman begitu ya. Saya tadi pagi ketika apel saya sampaikan sebagai kepala sekolah, target utama dari tempat ini selain masalah substansi dan materi adalah membangun chemistry, sinergi dan kolaborasi dari semua. Dan semakin banyak yang ada di sini, semakin besar kolaborasi dan sinergi kita begitu. Nah, artinya kedatangan teman-teman yang belum bergabung itu menimbulkan energi baru dan membuat potensi kolaborasi dan sinergi lebih besar lagi. Kami menghormati, mengapresiasi keputusan teman-teman PD Perjuangan, DPP, yang kemudian membuat situasinya menjadi mungkin bagi teman-teman untuk melanjutkan di sini, atau kemudian yang belum bergabung kembali bergabung, dan yang belum bergabung nanti akan bergeser ke pembekalan berikutnya. Saya kira ini satu komunikasi yang sangat baik. Dan apapun yang terjadi, apapun latar belakang situasi kita, nggak ada pilihan lain bagi kita semua untuk bersinergi dan berkolaborasi ke depan. Oke, baik, kita akan terus nantikan update terus bagaimana kegiatan para kepala daerah kita ya mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Langsung tadi dilaporkan oleh kepala sekolahnya. Terima kasih Pak Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Bima Arya Sugiarto malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Pak. Baik pemirsa, tentu kita masih akan melanjutkan perbincangan kita malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir dan masih akan menemani kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Baik, kembali kita akan bahas pemirsa agenda yang diikuti juga akhirnya oleh sejumlah kepala daerah
dari PDIP, karena kalau menurut informasi ini sebelum hari Senin ya Pramono Anung bergabung, ini juga sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Tadi Prof Lilis nampaknya sudah menahan diri untuk terus menyampaikan, Prof. Seperti apa Prof pandangannya? Iya, gitu. Tadi kan saya mau klarifikasi. Bahwa Mbak Keng nanya tadi, mengapa para kepala daerah itu tetap hadir? Ya. Nah, pertimbangan tadi saya kemukakan. Saya bilang kan memang di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu ada kewajiban Kemendagri untuk melakukan pendidikan dan pelatihan. Dan pendidikan dan pelatihan saat ini diganti retret itu. Kan nggak ada Lemhanas, nggak ada lagi pelatihan dan pendidikan. Terus yang kedua, saya katakan bahwa kalau nanti tidak hadir, nanti disangka tidak disiplin, tidak taat kepada pemerintah pusat. Terus yang kedua, kita tahu bahwa saya bilang di daerah-daerah itu banyak ketergantungan dana transfer dari daerah. Takut ini nanti ada sanksi terkait ketika dengan nanti sudah bertugas sebagai kepala daerah ke depannya. Maka mereka itu hadir. Memang saya bilang dilema bagi kepala daerah ketika ada instruksi penundaan itu, apakah perlu hadir atau tidak. Makanya kan perlu ada 3 hari tadi. Nah setelah dipikir-pikir mereka dengan pertimbangan tadi bahwa retret ini bagian dari pendidikan dan pelatihan, dia harus hadir. Apalagi saya bilang gubernur itu kan wakil pemerintah pusat, nggak enak kan hubungannya secara psikologis. Saya memahami juga ketika Ibu Mega melakukan instruksi itu. Karena secara psikologis mungkin shock juga ketika marwah partainya diusik gitu kan. Jadi kita pahami. Tetapi mungkin setelah itu melalui Pak Pramono Anung kan minta izin pasti. Nggak mungkin dia ujuk-ujuk sendiri. Kalau ujuk-ujuk sendiri dianggap membangkang pimpinan partai. Makanya saya bilang ini dilematis. Gampang buat kepala daerah, maju kena, mundur kena. Nah, itu dia, akhirnya Prof. pilihannya kemudian adalah sebagian itu sekarang udah hadir dan sebagian akan menyusul. Jadi memang semuanya akan ikut. Karena ini adalah bagian dari perintah undang-undang untuk memberikan pendidikan dan pelatihan. Artinya pertimbangan-pertimbangan rasional ini yang menjadikan sejumlah kepala daerah ini akhirnya bergabung dan disetujui oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Karena kan para kepala daerah dari PDIP ini sempat ada di zona dilema nih Prof ya sebelumnya. Ada dilema mereka. Ngikut pemerintah pusat tapi juga harus tunduk pada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Jadi mereka memang berkomunikasi. Makanya kemudian jadi menyusul itu. Karena ini adalah pendidikan dan pelatihan ini penting gitu. Bukan adalah bikin-bikinan dari pemerintah pusat. Memang itu perintah dari undang-undang. Maka dia harus hadir. Ya kita memahami ketika Ibu Mega ada instruksi untuk menunda itu terkait dengan sebelum kasus Pak Hasto itu kan orang pasti menghubungkan dengan kasus itu. Prof Kacung, ini kira-kira dengan akhirnya hasil komunikasi ya kalau kata Pramono Anung ini sudah dilakukan kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Kemudian kira-kira apa sih Prof pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang Ketua Umum PDIP kepada kepala daerahnya yang awalnya menginstruksikan untuk menunda dulu ikut retret sampai akhirnya memberikan izin untuk mengikuti retret? Politik itu kan biasa perbedaan. Satu ya, tesis antitesis itu biasa. Konflik, kemudian ada konsensus atau kompromi itu adalah hal yang biasa. Nah ini kan pertama kan Bu Mega kan merasa sakit ya, Mas Hasto ditahan misalnya. Nah ekspresinya harus ada ini, ekspresinya. Nah ekspresinya yaitu misalnya dalam bentuk oke tunda dulu. Sikap itu ya Prof ya? Itu sikap. Saya yakin Bu Mega pun tahu bahwa pelatihan itu juga penting. Jadi bahwa sinergi antara pemerintah pusat daerah penting, apalagi pasca undang-undang pemerintahan daerah kan ada perubahan-perubahannya. Dulu waktu otonomi daerah diimplementasikan pertama tahun 2001, kemudian ada pilkada tahun 2004, kepala daerah kan banyak jalan sendiri. Ya? Gubernur bahkan nggak punya otoritas kepada bupati wali kota. Ini bupati wali kota langsung ke pusat macam-macam. Lalu ada balancing, provinsi diberi otoritas yang lebih besar. Kemudian ada undang-undang tentang perencanaan pembangunan jangka panjang dan lain-lain, yang mengharuskan mau nggak mau antara daerah dan pusat itu ada sinergi. Dan saya yakin Bu Mega tahu itu. Tetapi saya kira ini penyelesaiannya kan lumayan bagus ya. Karena saya lihat ada aktor-aktornya bagus. Aktor-aktornya bagus.
Pak Gubernur Pak Pramono jadi ketua kelas. Ya. Jadi ketua kelas, nah kemudian berkomunikasi sama kepala sekolah. Ini kan bagus sekali. Ya, ketua kelas dan cukup bagus intensinya. Ketua kelas ini selalu komunikasi sama bapaknya, ibunya. Ya kan? Ini kan ibunya kan nggak bisa langsung komunikasi sama kepala sekolah kan? Nah, ibunya ketua kelas Mas Pramono. Lalu Mas Pramono komunikasi sama Pak Tito, Pak Bima ya. Dan ujung-ujungnya oke lah boleh datang. Bahkan itu sebuah pembelajaran yang baik juga dong Prof yang bisa kita saksikan. Saya kira ini relasi pembuatan keputusan yang bagus juga. Jadi ujung-ujungnya kompromi gitu loh. Ya kalau dalam bahasa Teletubbies berpelukan gitu loh. Jadi antara kepala sekolah ini dan muridnya juga seneng kan masuk kan. Bahkan ketemu sama saudara-saudara yang lebih dulu masuk gitu loh. Jadi saya kira ini komunikasi yang cukup baik dan yang 10 tadi saya kira masih ada ruang kan untuk bergabung dengan kepala daerah yang memang belum diputuskan. Apalagi kan ada beberapa daerah ada pemilu ulang kan. Jadi saya kira itu butuh waktu yang tadi disebut Pak Kepala Sekolah itu mungkin akan agak lama gitu. Saya kira ini pembelajaran yang baik lah di kita di Indonesia bahwa konflik itu tidak harus berkelanjutan. Perbedaan itu tidak harus selalu berseberangan. Nah ini kan demi bangsa, demi daerah. Kita melihat kedewasaan politik Prof dari hal ini? Saya kira ini ada kedewasaan politik. Kalau nggak ada, ya misalnya, ya nggak bisa, Anda sudah 3 hari. Nggak bisa. Kan? Nah kemudian kalau nggak ada lagi, ya sudah. Ini Pak Hasto nggak dilepaskan, ya sudah. Lawan. Nah, ini kan, jadi ada pertimbangan wisdom yang masing-masing aktor ya, ya itu melihatnya. Ini kalau semuanya terus begini, nggak ada berpelukan. Jadi untuk Indonesia, jadi bolehlah perbedaan macam-macam, tetapi jangan terlalu lama itu. Karena Pak, demokrasi itu nggak boleh hanya konflik, harus ada konsensus. Konsensus saja nggak ada demokrasi juga nggak dinamis. Jadi antara konsensus dan konflik kan suatu hal yang memang harus ada dalam demokrasi, dan itu terjadi ya. Ya ini contohnya kita lihat sekarang ini. Baik, Bang Kapitra dari tadi udah senyum-senyum katanya ya, lega dengernya gitu loh ya Bang Kapitra, seperti itu kah? Ini menunjukkan kedewasaan politik katanya Prof Kacung. Tapi kan Bang, kemarin-kemarin kepala daerahnya sempat dilema loh, di tengah-tengah bingung, pengen ikut sekolah, tapi orang tuanya menyuruh untuk nanti dulu gitu. Betul ya? Dilema itu sempat terjadi dong Bang Kapitra? Dilema itu kan narasi host. Bukan realitas. Realitasnya seperti apa? Bagaimanapun kader PDI ini adalah kader ideologi. Mereka satu komando dan sami'na wa ta'na, ya. Kalau Ibu perintah kami dengar, kami laksanakan. Nggak ada dilematisnya di situ. Karena pasti ada pertimbangan yang strategis dan taktis yang dibuat ya. Tapi ketika itu sudah ada kebijakan baru, dilaksanakan. Kan bagaimanapun rakyat di daerah itu juga kader-kader PDIP yang memilih kepala daerahnya. Dan mereka juga pengen tahu apa sesungguhnya yang terjadi, apa sesungguhnya yang melatar belakang ini semua. Ya. Saya pikir karena ini sudah kembali bersama, ya toh, dan insya Allah tentu bahwa loyalitas kepala daerah terhadap negara ini juga tidak perlu diragukan. Karena bagaimanapun PDIP ini taat pada azas dan patuh pada konstitusi. Dan semua peraturan perundangan juga kami taati. Jadi saya pikir tidak ada sebenarnya konflik yang melebar. Perbedaan itu harus ada dalam dinamika demokrasi. Dan tentu perbedaan itu bukanlah menjadikan kita bermusuhan satu sama lain. Karena kalau semua itu sama, kita vokal grup, bukan lagi demokrasi. Itu pesan yang disampaikan oleh Bu Mega setelah akhirnya mau berkompromi dan mengizinkan anak-anaknya untuk bersekolah. Itu analisa saya dan pikiran saya. Kita tunggu lah ya. Nanti kira-kira pesan apa lagi yang akan disampaikan oleh
Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri kepada kepala daerah, sambil kita tunggu nanti bagaimana dinamika para kepala daerah ini mengikuti kegiatan retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih Bang Kapitra, Prof Kacung, Prof Lili malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sukses selalu, sehat selalu semuanya.